Jadi ini adalah yang cukup canggih teman-teman ya. Ini menggabungkan antara power supply dan juga USB doktor atau sistem pengecasan menggunakan modul-modul yang mutakhir. Dan juga ini bisa menggunakan pembacaan menggunakan layar yang ada di sini. Ini juga bisa menggunakan pembacaan melalui handphone Android dan juga melakukan pembacaan melalui PC teman-teman. Ini kotaknya teman-teman ya, bagus sekali, dari Mekanik Intelligent IoT Programming Power Supply teman-teman ya. Kita buka buku manual ya. Ini kabel jack DC teman-teman ya, banana. Dan ini adalah unitnya. Lihat. Ada jack AC teman-teman ya untuk listrik dan dua buah modul teman-teman ya. Bisa didengar ya, ketika ini dipasang, ini kipasnya langsung hidup teman-teman ya. Kita hidupkan ya dengan tekan power ini lama ya, seperti ini. Oke, ini adalah tampilan daripada power supply Mekanik ya, Tor Power teman-teman ya. Di sini ada beberapa indikator teman-teman ya, atau indikator pengukuran. Di atas ini adalah untuk voltase, untuk tegangan. Yang tengah ini adalah untuk arus ya, ampere teman-teman ya. Dan yang jarum ini juga untuk ampere juga. Jadi untuk pembacaan ampere ini ada dua yang bisa dilihat teman-teman ya. Yang lampu LED ini dan juga jarum ini teman-teman ya. Selain itu di sini juga ada pembacaan pada LCD-nya teman-teman ya. Dan ini bisa dirubah. Ini dalam mode ya, atau kita membaca dalam untuk voltasenya. Jadi nilai yang ada di sini dan ada di sini sama teman-teman ya. Jika kita ingin merubah, kita tinggal tekan switch di sini. Dia akan merubah ke pembacaan ampere teman-teman ya, atau arus. Kita tekan lagi, ini berubah ke pembacaan ampere juga teman-teman ya. Tapi ini menunjukkan grafik penggunaan arus pada perangkat teman-teman ya. Jadi nanti akan saya tunjukkan lah untuk fungsi yang ini ya. Kita switch lagi teman-teman ya di sini. Di sini ada dua modul teman-teman ya. Dua modul yang diberikan oleh Mekanik Tor ini. Yang pertama kita buka dulu. Oke, ada dua modul teman-teman ya, kita lihat di belakang. Ini sudah ada tandanya teman-teman ya. PD modul untuk charging pada iPhone teman-teman ya. Sedangkan Quick Charge 3.0 ini untuk HP-HP yang berchipset Qualcomm teman-teman ya. Untuk fast chargingnya ya. Jadi modul ini bisa di-upgrade nantinya teman-teman ya. Seumpamanya nanti ada teknologi terbaru tentang charger ya, atau pengisian daya baterai, katakanlah akan ada Quick Charge 4.0, nanti kita hanya tinggal beli ininya saja teman-teman ya, tidak perlu beli bersama alat yang besar ini, kita tinggal beli ini saja untuk mensupport pengecasan yang lebih baru teman-teman ya, tinggal beli modulnya saja. Jadi untuk modul ini kita tinggal tancapkan saja di sini teman-teman ya, bisa dilihat ABC, modul A ini untuk output A teman-teman ya, B untuk output B, dan C untuk output C teman-teman ya. Jadi ini kabel USB Type C teman-teman ya. Kita letakkan saja Qualcomm 3.0 ini di sebelah sini teman-teman ya. Oke, seperti ini ya. Sedangkan untuk iPhone ya, sedangkan di sini ini bebas ya, kita mau letakkan di sini atau di sini ya. Ini bebas juga, ini kita letakkan di C juga boleh ya. Tapi jika kita letakkan di A ini, nanti casnya kita copkan di A ini teman-teman ya. Oke, kita letakkan ini di C saja teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi kelebihan daripada alat ini adalah ini terpisah semuanya teman-teman ya. Jadi A ini ya, jalur A ini terpisah dengan B, jalur B terpisah dengan C, dan jalur C juga terpisah dengan jalur DC output di sini. Jadi katakanlah jika kita nanti mengeset pada output DC ini ya sebesar 15 volt dan kita ngecas menggunakan jalur A ini ya, ini tidak keluar 15 volt teman-teman ya. Ini mengikuti daripada modul yang ada di sini. Jadi ini lebih aman teman-teman ya tentunya ya. Karena kadang untuk power supply lainnya ya, ketika kita set power DC ini 20 volt dan kita lupa ya, kita copkan di sini dan kita masukkan ke HP, ya jelas HP-nya rusak teman-teman ya, karena dicas pada tegangan 20 volt lebih. Oke, ini ada handphone ya. Ini support
quick charge 3.0 teman-teman ya. Kita cas di sini, Pak ya. Kita cas, oke. Lalu kita rubah modenya teman-teman ya. Di sini kita rubah DC ini ya untuk merubah, karena ini outputnya ini membaca parameter yang ada di sini teman-teman ya. Kita rubah DC ya, A teman-teman ya. Di sini ada A, jadi ini output yang A teman-teman ya. Bisa dilihat di sini bahwa arus yang mengalir adalah 0,453 dan tegangannya adalah 8 volt ya. 8 volt berarti ini menyesuaikan daripada tegangan quick charge yang ada di sini teman-teman ya. Jadi modul yang ada di sini ini berfungsi teman-teman ya. Ini buktinya ya, ini sudah tegangannya 8,93 ya. Sama di sini dan dengan arus 1,3 ampere teman-teman. Jadi untuk melihat parameter lainnya kita tinggal klik switch yang ada di sini ya, 1,281 ampere ya, ini untuk pembacaan ampere, dan kita tekan switch lagi yang ada di sini. Ini yang saya maksud teman-teman ya. Jadi ini dalam bentuk grafik ya, bisa dilihat di sini. Coba kita cabut dulu. Oke ya, menurun teman-teman ya, dia menurun ya. Coba kita cas lagi di sini. Oke, dia naik lagi teman-teman ya. Jadi pembacaannya ini lebih dalam bentuk grafik teman-teman. Jadi kita bisa nanti menganalisa kerusakan daripada pengecasannya, atau juga nanti kita bisa menganalisa kerusakan daripada handphone teman-teman, karena kita bisa mengetahui arus ketika dia itu masuk IC power, arus ketika masuk CPU, dan arus ketika sudah bekerja pada IC flash atau eMMC teman-teman ya. Karena pembacaan arusnya itu akan berbeda, akan mempunyai karakter sendiri teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ini mudah teman-teman ya untuk menganalisa sebuah handphone. Dan juga output yang ada di sini ya, ini juga seperti yang saya sebutkan tadi, ini terpisah dari sini teman-teman ya. Jadi kita harus atur manual yang ada di sini teman-teman ya. Coba kita cek saja di sini. Kita letakkan negatif pada negatif dan positif pada positif teman-teman. Jadi lihat ya, ini belum hidup teman-teman ya. Karena memang di sini ada proteksi off di sini teman-teman ya. Jadi untuk menghidupkan ini kita tinggal tekan ini satu kali teman-teman ya. Baru ini on ya. Ketika on ini ada arusnya teman-teman ya, ada tegangannya pada output ini. Jadi untuk mengamankan ya perangkat ini ya, kalau kita hanya untuk ngecas saja kita off-kan saja ya. Jadi ini adalah salah satu fitur proteksi daripada Tor Power ini teman. Lalu bagaimana jika tidak ada modul yang terpasang seperti ini teman-teman ya. Ini B ini tidak ada modul yang terpasang. Jadi ketika modul itu tidak terpasang, jalur pada B ini tidak berfungsi teman-teman ya. Coba kita masukkan saja di sini dan kita set ini sudah di B teman-teman ya, di B. Dan tidak ada pergerakan apapun teman-teman. Jadi ketika modul tidak ada, jalur pada B ini juga tidak berfungsi teman-teman ya. Jadi jika ada kerusakan kita tinggal ganti modul ini saja teman-teman ya, seperti itu. Dan juga di sini juga ada fitur teman-teman ya, kita dulu di sini ada fitur, kita hidupkan saja dulu output daripada DC ini ya, kita hidupkan seperti ini. Kita tekan satu kali. Oke, ini on sudah teman-teman ya. Jadi untuk mengeset voltase kita rubah dulu di sini ya. Outputnya ini kan B teman-teman ya, membaca pada port B ini kita rubah dulu ke DC teman-teman ya, ke DC ini ya, ini DC ya. Lalu kita tekan di sini dua kali. Oke, kita tekan dua kali seperti ini. Lalu kita tinggal set teman-teman ya, berapa voltase yang akan kita pilih di sini teman-teman ya. Kita pencet saja di sini DC USB untuk memilih ya komponen mana yang akan kita set ya. Di sini kita naikkan saja sampai pada tegangan katakanlah di sini 10 volt ya. Lalu kita tekan OK di sini satu kali teman-teman ya. Lihat indikator yang ada di sini nih. Jadi dia merah teman-teman ya. Coba kita set lagi pada tegangan 5 ya. Kita klik di sini. Oke, kita klik OK. Oke. Di sana hijau teman-teman ya. Hijau itu menandakan bahwa tegangannya ada di antara 5 sampai dengan 9 volt. Jadi ketika ada di atas 9 volt dia akan merah seperti tadi teman-teman ya. Coba kita rubah lagi ke tegangan di bawah 5 volt.
Oke, ketika di bawah 4 volt dia warnanya biru teman-teman ya. Jadi ketika di bawah 5 volt tegangan warna LED-nya ini akan menjadi biru. Ketika 5-9 volt warna LED-nya ini akan menjadi hijau. Ketika di atas 9 volt ya, ini warna LED-nya akan menjadi merah teman-teman ya. Jadi ini cukup membantu kita untuk mengetahui berapa tegangannya teman-teman ya. Seperti itu untuk lampu indikator yang ada di sini. Oke, selain daripada membaca melalui panel yang ada di sini, indikator yang ada di sini teman-teman ya, kita juga bisa menggunakan aplikasi Android dan juga PC teman-teman ya. Softwarenya dalam mekanik di sini teman-teman ya. Kita lihat di sini dalam mekanik ya. Kita klik yang ada di sini dan kita hubungkan ya. Dan kita pilih di sini ada jalur DC, jalur A, jalur B, jalur C ya. Karena kita ingin mengukur pada jalur DC, kita klik pada jalur DC di sini teman-teman ya. Oke, lalu kita klik start yang ada di sini. Oke, setelah klik start ya, bisa diperhatikan bahwa di sini masih off teman-teman ya, dan kita coba on-kan di sini teman-teman. Kita on kan dan kita lihat perubahan indikatornya. Oke, bisa dilihat teman-teman ya, perubahan indikatornya. Kita rubah sebelah sini saja teman-teman ya. Untuk warna hijau ini adalah indikator untuk tegangan teman-teman ya. Sedangkan yang warna merah ini adalah indikator untuk arusnya teman-teman. Jadi ini cukup bisa digunakan teman-teman ya. Karena kalau kita melihat indikator yang ada di sini, ini kita tidak bisa kita geser-geser ya. Kalau ini kita bisa geser-geser ya teman-teman ya. Seperti apa proses daripada menghidupkan lampu LED ini teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya saya akan coba menggunakan handphone teman-teman ya. Oke, saya coba menggunakan HP Nokia saja teman-teman ya. Jadi kita set pada tegangan 4 volt ini teman-teman ya. Ini pembacaan untuk tegangannya teman-teman yang 4 volt. Lalu kita pencet dulu agar hidup di sini. Oke, sudah on, lalu coba kita hidupkan teman-teman. Kita klik start di sini dan kita hidupkan. Oke. Oke, bisa dilihat teman-teman ya. Pembacaan arusnya ya. Ini lebih mempermudah teman-teman ya. Oke, coba kita kembali dulu. Oke, kita rubah kayak sini dulu aja ya. Inilah. Oke, coba kita hidupkan lagi. Ya, sangat jelas teman-teman ya, grafik pembacaan arusnya teman-teman ya. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Dan ini bisa dirubah seperti ini teman-teman ya. Oke. Seperti itu untuk pembacaan melalui Android ya. Kita akan coba pembacaan melalui komputer teman-teman ya, atau PC teman-teman ya. Jadi untuk pembacaan ini kita menggunakan jaringan WiFi teman-teman ya. Jadi ini akan connect ke router saya yang ada di sana. Di sini saya masuk ke ZTE untuk HP ini, dan alat ini juga masuk ke router ZTE teman-teman ya. Jadi kalau komputer saya juga terhubung ke router ZTE, dia juga bisa mengakses perangkat ini teman-teman ya. Oke, ini pembacaan melalui PC teman-teman ya. Oke, so kita tes di sini. Oke, bisa dilihat ya. Kita upload lagi. Oke, kita cop lagi di sini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jika teman-teman berminat silahkan klik link di deskripsi untuk pembelian ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.